wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadanti dengan NIM A1J2236079. Sebelumnya yang terhormat yakni Ibu Ranesa Junita, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman saya yakni Tria dan juga Elisa untuk belajar untuk memvisualisasikan contoh soal dari kedudukan garis terhadap elips. Nah, teman-teman bisa bergabung kepada link yang sudah saya berikan sembari saya share screen. Baiklah, terima kasih kepada Tria dan juga Elisa yang sudah bergabung. Kita langsung saja pada materi kedudukan garis terhadap elips. Nah, teman-teman, ada 3 syarat dalam menentukan kedudukan garis terhadap elips. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka garis itu akan memotong elips di 2 titik yang berbeda. Sedangkan jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis akan menyinggung elips atau memotong di 1 titik saja. Nah, untuk yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memotong elips alias di luar elips. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam menentukan kedudukan garis terhadap elips. Yang pertama, kita bisa substitusi garis ke elips sehingga terbentuk persamaan kuadrat, yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, atau AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, kita dapat menentukan nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC pada persamaan yang kita dapatkan dari langkah 1. Kemudian untuk yang ketiga, nilai diskriminan yang kita peroleh dari langkah 2 akan kita cocokkan dengan 3 syarat yang ini. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Analisislah unsur-unsur elips yakni X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16 dan tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap elips. Nah, garisnya ada 3 di sini. Yang A adalah X dikurang 2 akar 3Y dikurang 8 sama dengan 0. Yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 1 dan yang ketiga ada X tambah Y sama dengan 9. Terlebih dahulu kita akan analisis dulu unsur-unsur elipsnya. Yang pertama, kita masukkan dulu rumusnya, maksudnya persamaannya. X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Kalau misalnya kita lihat pada persamaan elips, biasanya di sini harus sama dengan 0, sama dengan 1. Jadi di sini akan kita bagi dengan 16 untuk kedua ruasnya. Jadi X kuadrat per 16 ditambah 4Y kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16. Sehingga hasilnya akan menjadi X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Sehingga dari persamaan yang kita lihat ini, kita udah bisa menentukan nih bahwa pusat elipsnya itu berada pada 0,0. Kemudian langkah yang kedua kita akan mencari fokus elips. Nah, fokus elips ini kita memerlukan nilai C. Nah, nilai C ini akan kita peroleh dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A kuadratnya yang ini dan B kuadratnya yang ini. Sehingga di sini 16 dikurang 4 sama dengan akar 12. Nah, akar 12 ini sama dengan nilainya 2 akar 3. Jadi fokus satunya itu adalah 2 akar 3,0 dan fokus 2-nya adalah negatif 2 akar 3,0. Nah, untuk puncak elipsnya ini kita menggunakan rumus yakni A, 0. A kuadratnya di sini kan 16, maka nilai A-nya adalah 4. Makanya di sini puncak satunya adalah 4,0 dan puncak 2-nya adalah negatif 4,0. Nah, untuk panjang suku mayornya ini adalah 2 dikalikan dengan A atau 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Nah, untuk panjang suku minornya adalah 2 dikalikan B sehingga menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4 satuan. Nah, karena puncak dan suku mayornya ini berada pada suku X, maka elips ini kita sebut sebagai elips horizontal. Langkah yang ketujuh yakni kita menentukan koordinat latus rectum, di mana koordinat ini akan kita dapatkan dengan substitusi nilai C-nya. Nilai C-nya tadi kan ada 2. Ada yang 2 akar 3 sama negatif 2 akar 3. Makanya di sini adalah plus minus 2 akar 3. Tetapi untuk memudahkan kita pakai yang positif. Jadi 2 akar 3 dikuadratkan per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Sehingga nilai 2 akar 3 kuadrat itu adalah 12. Jadi 12 per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Kemudian kedua ruasnya ini akan sama-sama kita kurangkan dengan 12 per 16. Sehingga menjadi Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dikurang 12 per 16. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 16 dikurang 12 per 16. Jadi 16 dikurang 12 adalah 4 per 16. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kita kalikan kedua ruas dengan dikalikan dengan 4. Sehingga di sini akan menjadi Y kuadrat sama dengan 4 dikali 4 per 16. Jadi Y kuadratnya sama dengan 16 per 16. Kemudian
Untuk mencari nilai Y-nya, maka di sini kita membuatnya menjadi plus minus akar 1. Kemudian akar 1 itu kan 1, jadi nilai Y-nya adalah plus minus 1. Jadi koordinat latus rektum yang kita dapatkan adalah 2 akar 3,1 dan 2 akar 3, negatif 1. Kemudian untuk yang kedua itu adalah negatif 2 akar 3,1 dan negatif 2 akar 3, negatif 1. Kemudian kita akan menghitung nih panjang latus rektumnya, yakni 2B kuadrat per 4 sama dengan 2 dikali 4 per 4 sama dengan 8 per 4, jadi sama dengan 2. Nah, kita masuk pada cara menentukan kedudukan garis terhadap elips. Kita masuk pada persamaan yang pertama, yakni X dikurang 2 akar 3Y dikurang 8 sama dengan 0, akan kita ubah menjadi X sama dengan. Jadi di sini X sama dengan 2 akar 3Y ditambah 8. Nah, kemudian pada persamaan elips yang pertama tadi pada soal, X-nya akan kita ganti dengan yang ini. Menjadi 2 akar 3Y ditambah 8 dikuadratkan ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Sehingga hasil dari pemfaktoran ini adalah 12Y kuadrat ditambah 32 akar 3Y ditambah 16 ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian kedua ruasnya ini kita bagikan dengan 16 sehingga menjadi 16Y kuadrat ditambah 32 akar 3Y ditambah 48 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya Y kuadrat ditambah 2 akar 3Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang ini akan kita cari nilai diskriminannya. Maka di sini nilai B-nya adalah 2 akar 3 dikuadratkan dikurang 4 dikalikan dengan 1, nilai A-nya adalah 1. Kemudian C-nya adalah 3, maka di sini 1 dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, karena diskriminannya bernilai 4 sama dengan 0 ini menyinggung elips X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16 atau memotong di satu titik. Kemudian untuk yang B, perhatikan bahwa persamaan X tambah Y sama dengan Y, sehingga X sama dengan 1 dikurang Y ini akan kita substitusikan pada persamaan elips. Jadi X-nya akan berubah menjadi kuadrat sama dengan 16, sehingga menjadi 1 dikurang 2Y ditambah Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan adalah 5Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang ini akan kita catatnya adalah negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikalikan nilai A-nya adalah 5 dan nilai C-nya adalah negatif 15, sehingga menjadi 4 ditambahkan dengan 300 sama dengan 304. Nah, karena diskriminannya bernilai positif, maka garis X ditambah Y sama dengan 1 ini memotong elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16 di dua titik yang berbeda. Nanti akan kita coba untuk visualisasikan, di mana teman-teman akan mencobanya sehingga dibuktikan ini akan memotong di dua titik yang berbeda. Nah, untuk yang terakhir, persamaan garis X tambah Y sama dengan 9 dapat diubah menjadi X sama dengan 9 dikurang Y. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya ini ke dalam persamaan elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16, sehingga menjadi 9 dikurang Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16, menjadi 81 dikurang 18Y ditambah Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 16, sehingga Y kuadrat tambah 4Y kuadrat menjadi 5Y kuadrat dikurang 18Y ditambah 65 sama dengan 0. Kemudian diskriminan dari persamaan kuadrat di atas ini menjadi B-nya adalah negatif 18, maaf ini salah tulisan, negatif 18 kuadrat dikurang 4 dikalikan dengan A-nya adalah 5 dan C-nya adalah 65, sehingga menjadi sama dengan 324 dikurang 1300 sama dengan negatif 976. Nah, karena nilai diskriminannya ini bernilai negatif, maka garis X tambah Y sama dengan 9 ini tidak memotong elips X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini saya sediakan sebuah tabs di mana teman-teman bisa memvisualisasikan penyelesaian soal dari kedudukan garis terhadap elips. Maka saya persilakan kepada teman-teman untuk mencoba memvisualisasikan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam mencoba memvisualisasikan penyelesaian soal kedudukan garis terhadap elips. Nah, tadi sebelumnya antara dua-duanya, jadi di sini saya pilih salah satunya aja untuk dijadikan sebagai acuan. Dari persamaan X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16 terlihat bentuk elipsnya seperti pada gambar. Kemudian dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa titik pusatnya adalah A, yakni 0,0. Kemudian selanjutnya untuk titik JKLM itu merupakan titik koordinat latus rektum. Kemudian untuk titik F dan juga D itu merupakan titik dari titik puncak. Kemudian untuk C dan juga B itu merupakan titik fokus. Kemudian untuk panjang dari F dan juga D itu merupakan panjang sumbu mayor, sedangkan untuk panjang H ke I merupakan panjang sumbu minor.
Lalu kita masuk pada kedudukan garis terhadap suatu elips. Kita lihat pada garis yang pertama, yakni pada equal 1. Di situ benar bahwa dia menyinggung suatu elips. Nah, di sini untuk titik N dan juga titik T, ini merupakan titik yang memotong dari elips pada garis X tambah Y sama dengan 1. Bisa kita lihat. Sedangkan untuk garis yang ketiga, itu garisnya berada di luar elips. Garis yang ini. Jadi, benar terbukti bahwa garis yang pertama, bisa kita ambil kesimpulan dari ini. Kesimpulannya ialah kedudukannya. Setelahnya, kita dapat mencocokkan nilai disiplinan yang kita dapat dengan ketentuan yang ada pada ketiga syarat yang tadi. Garis X dikurang 2 akar 3 jadi kurang 8 sama dengan 0, ini menyebut elips, sedangkan ini titik N dan juga P yang kita lihat tadi, dan kemudian garis X tambah Y di luar elips. Mungkin itulah tadi presentasi dari saya terkait visualisasi dan juga contoh soal dari. Terima kasih kepada Elisa dan juga Tria yang sudah bergabung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.